Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang aliran-aliran filsafat matematika. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lia Sofiana Aiza, NIM 2019350257, dosen pengampu Ibu Ratri Rahayu SPD MPD, Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama ada sejarah filsafat matematika, yang kedua ada platonisme, dan yang terakhir ada aliran logisisme. Yang pertama ada sejarah filsafat matematika. Persoalan filsafat sudah menjadi pemikiran manusia sejak zaman kuno, paling tidak tahun 500 sebelum Masehi di Yunani. Filsafat tidak terlepas dari sejarah perkembangan objek materialnya. Filsafat matematika selalu berkaitan dengan sejarah matematika. Perkembangan matematika berkembang pada masa kuno seperti di Mesopotamia, Babilonia, Mesir, Maya, India, dan Cina. Dari berbagai zaman lahir banyak ahli matematika seperti Thales, Al-Khwarizmi, Pythagoras, Wiles, Newton, Leibniz, Descartes, Euclid, Riemann, Gauss, and Euler. Seiring dengan perkembangan matematika, pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan hakikat muncul dalam sejarah. Permasalahan hakikat matematika melahirkan pemikir-pemikir yang mencoba memberi jawaban atas masalah tersebut dan selanjutnya melahirkan filsuf-filsuf di bidang matematika. Cara berpikir pada filsuf yang menggunakan berbagai proses berpikir, di antaranya melakukan sintesis dari berbagai tesis yang sudah ada. Immanuel Kant mensintesiskan pandangan aliran rasionalis dengan pandangan empiris. Pemikiran filsafat ini disebut kritisme. Proses tersebut juga dilakukan oleh para matematikawan yang menghasilkan geometri non Euclid. Menurut Jones, sejarah perkembangan filsafat matematika melahirkan banyak filsuf dalam artikel berjudul Philosophers on Mathematics. Disebut 10 nama yaitu Plato, Aristoteles, Leibniz, Kant, Brouwer, Frege, Hilbert, Russell, Wittgenstein, and Lakatos. Filsuf-filsuf memiliki pandangan yang berbeda sehingga sebagian melahirkan berbagai aliran filsafat matematika. Salah satu masalah filosofis adalah masalah kebenaran. Kebenaran matematika itu bersifat mutlak atau absolut atau bersifat relatif atau nisbi. Kebenaran bersifat mutlak maka hanya ada satu kebenaran, tetapi bersifat nisbi maka kebenaran matematika tergantung konteks. Kecenderungan pandangan filsafat. Yang pertama pada abad ke-19. Pada abad ini disebut empirisme, periode yang dimulai tahun 1879 yang ditandai dengan dipublikasinya Begriffsschrift karya Frege dan berakhir tahun 1931. Pada periode ini muncul pandangan-pandangan baru yang meninggalkan ide-ide Platonisme. Abad ke-20. Penelitian di bidang filsafat matematika sangat fokus pada masalah sekitar hakikat objek matematika, landasan hukum yang menentukan dan bagaimana mendapatkan pengetahuan matematika termasuk objek dan hukum atau aturan yang berlaku. Selanjutnya pada awal 1970-an, terdengar pendapat bahwa suatu perubahan yang serupa tentang perhatian utama akan terjadi di dalam filsafat matematika. Pertanyaan filosofis berhubungan dengan matematika dalam praktek, evolusi teori matematis, penjelasan secara matematis, dan pemahaman secara matematis menjadi lebih dihubungkan dengan pertanyaan filsafat matematika yang tradisional. Yang kedua adalah aliran Platonisme. Istilah Platonisme tidak dapat dipisahkan dengan nama Plato. Plato adalah seorang filsuf Yunani kuno yang lahir tahun 428 sebelum Masehi. Ia juga dikenal sebagai seorang matematikawan, murid dari Socrates dan guru dari Aristoteles. Besarnya pengaruh Plato terhadap filsafat barat dan sains oleh Whitehead dinyatakan dalam kalimat The general characterization of the European philosophical tradition is that it consists of a series of footnotes to Plato.
Pemikiran Plato meliputi filsafat, logika, etika, retorika, agama, dan matematika. Platonisme, matematik atau mathematical platonism adalah pandangan metafisik bahwa objek matematika bersifat abstrak yang eksistensinya terbebas dari manusia, bahasa, pikiran, dan praktek kehidupan. Platonisme matematika dapat diidentifikasikan sebagai kesatuan dari tiga tesis, yaitu eksistensi atau ada objek matematik, keabstrakan atau objek matematika bersifat abstrak, dan kebebasan. Kebebasan bermakna bahwa objek matematika adalah tidak ada, tergantung, independen terhadap kecerdasan, bahasa, pikiran, dan praktek. Kegiatan matematika sehari-hari mendukung tanpa ragu-ragu terhadap pandangan Platonisme ketika diinterpretasikan secara langsung mendukung tesis eksistensi. Platonisme memandang unsur-unsur matematika berada dalam suatu dunia transendental. Matematika dapat dipandang sebagai suatu deskripsi dari entitas yang ideal dalam suatu dunia yang ideal. Objek-objek matematika memiliki eksistensi objek dalam suatu dunia atau alam yang ideal. Oleh karena itu, pengetahuan matematika terdiri atas deskripsi dari objek-objek dan hubungan-hubungan dan struktur-struktur yang berkaitan dengan objek-objek yang ada di alam ideal. Damer mendefinisikan Platonisme matematik sebagai doktrin bahwa teori matematik berkaitan dengan sistem dari objek-objek abstrak yang eksistensinya tidak ada ketergantungannya dengan manusia dan pernyataan dari teori tersebut ditentukan benar atau salah juga tidak ada ketergantungannya dengan pengetahuan manusia. Ajaran filsafat Plato berpandangan bahwa semua benda merupakan tiruan dari suatu ide dan idelah yang layak untuk dikaji. Pandangan Plato memberi inspirasi kepada para filsuf sesudahnya. Ada yang menentang dan ada yang menggunakan sebagai prinsipnya. Platonisme memandang bahwa unsur-unsur matematika berasal dalam suatu dunia transendental dan matematika merupakan suatu deskripsi dari entitas yang ideal dalam suatu dunia yang ideal. Matematika adalah sarana untuk memperoleh pengetahuan, lebih-lebih pengetahuan ilmiah. Jika Platonisme matematika dianggap benar, ia akan memberi tekanan kepada beberapa teori tentang hakikat pengetahuan. Jika Platonisme dianggap benar, maka berarti manusia memiliki pengetahuan dengan objek-objek abstrak. Objek-objek abstrak akan menjadi tantangan bagi teori-teori tentang hakikat pengetahuan. Selama ini pengetahuan atau pengetahuan ilmiah bertumbuh pada rasionalisme dan empirisme. Surya Sumantri membedakan pengetahuan dengan pengetahuan ilmiah. Menurutnya, matematika, seni, dan agama tidak termasuk pengetahuan ilmiah, sebab kebenarannya tidak melalui proses ilmiah. Yang ketiga ada logisisme. Tokoh utama aliran logisisme adalah Russell. Bersama Whitehead, Russell mengembangkan kajian yang dilakukan Frege dan Dedekind. Julius Wilhelm Richard Dedekind merupakan salah satu matematikawan besar abad ke-19 yang memberi sumbangan penting dan berguna sepanjang zaman tentang teori bilangan dan aljabar. Frege dipandang sebagai filsuf pendiri aliran ini. Frege mengkritik logika Aristoteles dengan menganggap bahwa logika Aristoteles tidak memiliki karakter. Menurut Frege, bilangan yang merupakan unsur dasar dalam aritmatika bersifat a priori yang diperoleh melalui penalaran. Frege menegaskan dengan sangat bahwa matematika adalah deskripsi dari suatu dunia ideal. Matematika memerlukan suatu landasan dalam suatu bahasa logis dalam rangka untuk melindungi intuisi yang tidak perlu, yang dapat masuk penalaran matematis dan membuat kerancuan dalam bukti-bukti. Hukum-hukum dasar Frege adalah untuk melengkapi reduksi dari matematika ke logika. Russell menunjukkan bahwa Frege basic law phi mengandung kontradiksi. Menurutnya, logika yang digunakan oleh Frege tidak mencukupi untuk melakukan penalaran deduktif bagi semua hukum dasar aritmatika. Frege basic law phi memerlukan hubungan dengan semua hukum yang ada dalam matematika. Ada suatu kelas entitas matematika yang hukum tersebut berlaku. Hasil kerja Frege oleh Russell dan Whitehead
dikembangkan lebih lanjut dan hasilnya dituangkan dalam buku Principia Mathematica yang berkesimpulan bahwa matematika adalah perluasan dari logika dan seluruh matematika dapat direduksi ke logika. Russell memandang matematika merupakan semata-mata terdiri atas deduksi-deduksi dan asas-asas logika dan merupakan kumpulan dari semua pernyataan yang berbentuk pi memuat q. Matematika adalah cabang dari logika. Itulah tesis aliran logisisme. Menurut aliran logisisme, semua konsep matematika dapat diturunkan dari konsep-konsep logika dengan memakai definisi. Aliran logisisme mereduksi seluruh matematika pada konsep himpunan di mana himpunan dipandang sebagai principle of classification atau konsep logika. Aliran logisisme memiliki dua dalil. Yang pertama, konsep-konsep matematika dapat diturunkan dari konsep-konsep logika melalui definisi yang eksplisit. Kedua, teorema-teorema dalam matematika dapat diturunkan dari aksioma-aksioma logika dengan semata-mata melalui deduksi logis. Dan matematika adalah sains yang berkaitan dengan konsekuensi deduksi logis dari premis-premis yang umum dari semua penalaran. Pandangan aliran logisisme tercermin dalam ungkapan logika adalah masa muda matematika dan matematika adalah masa dewasa logika. Aliran logisisme merupakan aliran yang mengikuti pemikiran Freud. Buku The Principle of Mathematics dimulai dengan primitive ideas and primitive proposition yang berkaitan dengan undefined terms and postulate dari suatu pengembang sistem formal abstrak. Hilbert, pendiri aliran formals, tidak setuju bahwa konsep matematika dapat direduksi menjadi konsep logika. Menurutnya, tidak semua logika berkaitan dengan matematik. Wittgenstein berpendapat bahwa matematika adalah suatu metode dari logika. Logika dari dunia yang diperhatikan oleh proposisi logika yang merupakan tautologi. Logika dari dunia oleh matematika diperlihatkan dengan persamaan. Interpretasi dari angka-angka sebagai eksponen dari suatu variabel merupakan suatu reduksi dari matematika kepada teori operasi di mana operasi dikonstruksi sebagai suatu operasi logis. Dan penegasan kebenaran proporsi matematika dan proposisi logika semata-mata berdasarkan simbol. Kebenaran matematika hanya dengan operasi formal tanpa melakukan pengamatan kepada keadaan atau fakta-fakta di dunia nyata. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.